sekolah tu lagi. Ya. Aku jadi murid Atuk. Oh iya ya. Oh, kemarin abang menjadi murid Atuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kajian kita pada hari ini tentang penggunaan akal. Ya, akal. Kata Ali bin Abi Thalib, ad-dinu wal aqlu, atau ad-dinu ma'al aqli. Agama itu bersamaan dengan akal. La dina liman la aqilalah. Tidak wajib beragama orang yang tidak berakal, atau tidak terkena oleh hukum agama orang yang tidak berakal. Jadi orang yang tidak berakal bukan saja tidak terkena oleh hukum agama, juga tidak terkena oleh hukum nasional KUHP pasal 44. Orang yang tidak berakal, orang dalam pengampuan, dalam perlindungan, dalam pengobatan, yang akalnya tidak sehat, itu tidak dikenakan hukum agama, hukum negara. Jadi agama itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berakal. Nah, tapi bagaimana ada orang yang berakal tapi tidak beragama? Sebetul beragama. Tidak ada di dunia ini orang yang tidak beragama. Sebetulnya dia beragama, cuma mengaku tidak beragama. Orang ateis. Jadi orang ateis itu tidak beragama. Beragama, apa agama? Ateis itulah nama agamanya. Enggak, Pak. Namanya ateis. Tidak, ateis bertuhan, tidak bertuhan, dia tidak beragama. Salah itu. Sama dengan di Duri ada rumah makan besar, rumah makan tanpa nama. Apa namanya rumah makan tuh? Iya, tanpa nama itu. Kalau tanpa nama, bagaimana kita mau makan di sana? Namanya aja saja tidak ada. Iya, bukanlah sebenar-benarnya dia tanpa nama. Ada namanya. Apa namanya? Tanpa nama, itulah namanya. Rumah makan tanpa nama, itulah nama. Begitu juga ateis. Ateis itu sebetulnya beragama. Apa agamanya? Agama ateis. Agama agnostik. Berdasarkan apa agamanya itu? Berdasarkan akal saja. Agama akal semata-mata. Nah, kalau dalam Islam, agamanya akal dulu, baru dia beragama. Jadi berdasarkan akal lah dia beragama. Kalau dia tidak berakal, tidak wajib beragama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, bagaimana orang berakal itu? Akhirnya dia akan beragama. Jadi Muhammad Al-Ghazali, mantan rektor Al-Azhar Mesir, mengatakan lahirnya agama itu dari orang yang berpikir dan dari orang yang berzikir, artinya fitrah. Jadi fitrah, naluri dari manusia itu senantiasa menggunakan akal untuk memenuhi hasrat keagamaannya, fitrah. Bagaimana dia mendorong akal untuk berpikir? Jadi hati nurani fitrah itu memang sudah ada keinginan untuk berlindung kepada Allah, barulah akal mencari. Nah, dalam pencarian inilah harus mendekati orang-orang yang benar,
sehingga pencariannya pencarian yang benar. Siapakah yang orang yang benar? Yang membawa khabar sadiq, membawa berita yang sebenar-benarnya, itulah para nabi. Jadi para nabi itu di samping dia membawa akal, tapi dia juga membawa khabar sadiq, membawa berita yang benar dari Sang Maha Benar. Jadi kalau mau mencari Tuhan, carilah kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan, karena kita tidak bisa berdialog langsung dengan Tuhan, tapi kita bisa menebak 1, 2, 3, ya paling banyak sampai 10, menebak bukti adanya Tuhan sebelum kita mengenal wahyu yang diturunkan oleh Tuhan. Nah, itulah yang dilihat oleh Nabi Ibrahim. Dia lihat matahari di siang hari. Barangkali menurut akalnya inilah Tuhan, menurut fitrahnya bukan. Cari terus. Ternyata di malam hari matahari tenggelam, tidak abadi. Kalau begitu ini bukan Tuhan. Lalu muncullah di malam hari bulan, bintang. Ini mungkin Tuhan, ini muncul dia di malam hari. Setelah siang hari dia juga tidak ada. Nah, akhirnya karena mencari terus-menerus, Muhammad Al-Ghazali, mantan rektor Al-Azhar, mengatakan sangat bagus. Orang yang mau berpikir, sekalipun dalam berpikirnya itu menemukan kesesatan, jangan dia temu malah kesesatan, berpikirlah terus. Satu saat nanti dia akan bertemu dengan kebenaran. Sayaudu ilal fikri sadiq. Dia satu saat nanti akan bertemu dengan pemikiran yang benar. Jadi pemikirannya itu bid'ah, sesat, benar. Yang benar ini kadang terlindungi. Satu saat nanti yang benar satu terpikir oleh dia itu muncul, dan yang sesat-sesat dalun berpuluh-puluh bahkan beribu-ribu itu akan lenyap. Kenapa? Iza ja'al haq, apabila datang yang benar, zahaqal batil, maka yang batil itu akan lenyap. Iza ja'al haq wa zahaqal batil, apabila datang yang benar akan lenyaplah yang sesat, yang batil. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran, dari Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasyara. Allah menurunkan Al-Quran, akan bertambahlah imannya orang-orang yang membaca Al-Quran, dan tidaklah menambah apa-apa kepada orang yang zalim kecuali rugi. Orang yang zalim yang tidak bertaubat, dia tambah rugi. Nah, Pak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada penggunaan akal. Islam adalah agama satu-satunya di dunia yang merupakan agama akal dan fitrah. Oh, kalau gitu akal saja semata-mata diakal-akalin? Bukan begitu. Islam agama akal itu maksudnya agama Islam langsung berteman dengan akal. Ibarat kaki kanan dan kaki kiri yang saling melangkah, saling membutuhkan keduanya. Fitrah kaki kanan
akal kaki kiri kedua-duanya bekerja dengan baik. Jadi tidak cukup satu, dua. Bagaimana kalau orang itu cacat kakinya sebelah kiri, tinggal yang kanan? Itu nanti akan ada kaki yang satu lagi itu mensifati kaki sebelah kiri dalam hal keseimbangan. Dia akan mengambil peran disebabkan oleh karena ada ilat, ada cacat atau ada penyakit sedikit, tapi yang dasarnya tetap. Nah, jadi akal itu sama dengan supir saya membawa setir ini. Ini akal ini, kemana akan dikemudikan. Sedangkan fitrah dalam diri manusia itu adalah gas. Ini saya gas berjalan, tapi nggak ada gunanya gas ini kalau tidak dikendalikan oleh setir, akal. Karena tidak setiap gas itu diperlukan. Ketika gas itu tidak diperlukan, malah dipergunakan rem. Bagaimana menggunakan gas agar terdorong ke depan cepat? Bagaimana kalau terlanjur ke depan supaya bisa mundur? Direm dulu, nanti akan bisa mundur. Jadi maju, mundur, ke depan, ke belakang, kiri dan kanan, itu akal. Setir, pakai setir ini dibantu oleh gas untuk maju ke depan. Nah, kalau fitrah manusia tadi merupakan mesin pendorong ini, dia yang menghidupkan jiwa manusia. Ini perlu dibantu lagi dengan alat yang bernama akal. Dan akal ini membawahi mata, telinga, itu semuanya diarahkan oleh akal. Tapi hidupnya itu bukan akal, fitrah manusia yang menghidupkannya. Itulah di dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu sudah membawa fitrah. Apa fitrahnya itu? Itulah Islam. Setiap anak yang lahir itu sudah bertauhid, sudah beragama Islam dia. Maka orang tuanya lah yang menyebabkan dia tidak Islam, bisa saja jadi Yahudi. Lingkungannya juga menyebabkan dia menjadi Nasrani. Nah, kita sambung lagi nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.